Selanjutnya adalah mengenai langkah-langkah untuk membuat sebuah DFD. Yang pertama adalah membuat konteks diagram. Yang pertama adalah tentukan nama sistem yang akan kita buat, kemudian tentukan batasannya, kemudian identifikasi semua entitas yang terlibat dalam sistem, kemudian tentukan atau identifikasi semua input dan output yang melibatkan semua entitas luar. Diagram konteks harus muat dalam satu halaman saja, kemudian nama proses dalam konteks diagram harus menjadi nama sistem informasi yang kita buat tersebut, misalnya sistem penilaian, sistem pemrosesan pemesanan, sistem registrasi, dan lain sebagainya. Semua external entity eksternal ditampilkan pada diagram konteks serta aliran data yang masuk dan keluar dari sistem. Kemudian pada konteks diagram tidak disertakan dengan data storage. Kemudian proses tunggal dalam diagram konteks yang mewakili seluruh sistem. Kemudian dapat didetailkan lagi menjadi level selanjutnya, yaitu diagram level 0. Berikut adalah bagaimana penggambaran diagram konteks pada DFD. Nah, terdapat satu sistem saja, yaitu sistem yang kita buat. Kemudian tuliskan namanya di sini, di dalam proses. Kemudian terdapat semua entitas yang terlibat dalam sistem yang kita buat. Di sini ada entitas 1, 2, dan 3. Kemudian juga terdapat semua aliran data yang menuju atau keluar dari sistem. Misalnya dari entity 1 ada aliran data yaitu input A. Kemudian entity 2 ada aliran data input B, kemudian dari sistem ke entity 3 terdapat aliran data yaitu output C. Berikut adalah contoh konteks diagram. Di sini terdapat sebuah sistem yang disebut dengan manajemen sistem. Kemudian pada manajemen sistem ini terdapat beberapa entitas luar yang terlibat, yaitu student, manager, vendor, sekretari, dan chief warden. Nah, untuk masing-masing entitas luar ini dituliskan aliran data apa saja yang keluar dan yang masuk dari entitas luar tersebut. Misalnya, student memiliki memiliki aliran data yaitu extra notes yang masuk ke dalam manajemen sistem. Kemudian student juga melakukan payment ke dalam sistem, dan dari sistem akan memberikan bills kepada student. Begitu juga dengan entitas manager, memasukkan data berupa perishable items, kemudian mendapatkan item needed every day dari manajemen sistem. Begitu juga dengan vendor, sekretari, dan chief warden yang memiliki input dan juga output dari manajemen sistem. Kemudian perhatikan di diagram konteks ini bahwa tidak ada penyimpanan data yang ada pada gambar ini. Yang ada hanyalah entitas luar berupa student, manager, chief warden, sekretari, dan vendor. Kemudian proses utama yaitu manajemen sistem serta berbagai aliran data. Jadi hanya ada 3 komponen ini pada konteks diagram. Selanjutnya adalah setelah membuat konteks diagram, maka dilanjutkan dengan membuat diagram level 0 DFD.
Untuk membuat diagram level 0 ini, maka yang pertama adalah tentukan proses-proses apa saja yang ada pada sistem, kemudian tentukan apa yang diberikan atau yang diterima input dan output dari masing-masing proses itu ke dalam sistem atau keluar sistem. Kemudian pada konteks diagram belum ada data store, maka pada level 0 munculkan data store atau transaksi sebagai sumber atau maupun tujuan dari alur data. Kemudian gambarkanlah DFD level 1. Berikut adalah bagaimana level 0 DFD digambarkan, di mana terdapat beberapa proses yang diturunkan dari konteks diagram, yaitu proses general proses AAA, general proses BBB, general proses CCC, dan general proses DDD. Perhatikan bahwa proses ini adalah general proses, jadi bukan proses yang sangat rinci dari sistem yang kita buat. Jadi yang di sini adalah hanya general proses dari sistem. Kemudian perhatikan bahwa semua entitas yang terlibat dalam level 0 ini adalah sama dengan yang kita buatkan pada konteks diagram. Jika konteks diagram sebelumnya menuliskan 3 entity, maka di level 0 juga harus ada 3 entity. Kemudian pada level 0 ini juga ditambahkan data store yang terlibat. Di sini misalnya ada data store 1 dan juga data store 2. Kemudian juga dituliskan data flow yang terlibat dalam sistem dan juga yang disimpan atau yang dikeluarkan dari masing-masing data store. Berikut adalah pengembangan dari konteks diagram sebelumnya, contoh konteks diagram sebelumnya, yaitu dari manajemen sistem yang diturunkan menjadi beberapa proses, yaitu proses general billing system, stores issues and control system, dan perishable ordering. Perhatikan juga bahwa pada level 0 ini masih terdapat external entity yang sama dengan konteks diagram, yaitu student, vendor, secretary, dan chief warden. Di level 0 ini juga masih terdapat aliran data yang mengalir dari entity ke sistem dan juga dari sistem ke entity. Kemudian tambahan dari level 0 ini yang lainnya adalah adanya data stores, misalnya expenses, vendor, stores inventory, kemudian vendor perishable, orders perishable, kemudian ada penyimpanan orders, dan juga ada bill. Kemudian dari sistem juga digambarkan data apa saja yang mengalir dari dan ke data store tadi. Misalnya dari billing system dan expenses ada aliran data berupa expense data. Kemudian dari misalnya billing system ke bill terdapat aliran data student billing dan info bills. Selanjutnya adalah setelah menggambarkan level 0, maka kita akan menggambarkan level 1 DFD. Untuk membuat diagram level 1, maka tentukan proses yang lebih kecil atau subproses dari proses-proses utama di level 0. Kemudian masih sama, tentukan apa yang diberikan dan diterima oleh masing-masing subproses ke sistem. Kemudian perhatikan konsep keseimbangannya. Kemudian munculkan data store transaksi dari sebagai sumber maupun tujuan dari alur data, kemudian gambarkan DFD level 1. Kemudian hindari pemotongan arus data dan beri nomor untuk masing-masing subproses yang menunjukkan dekomposisi proses sebelumnya, misalnya 1.1, 1.2, 2.1, dan seterusnya. Nah, misalnya tadi terdapat
proses stores, issues, and control, maka dengan nomor 2, maka kita akan menggambarkan sistem ini dengan lebih rinci dengan beberapa proses, yaitu ada update inventory and low stock warning 2.1 dan juga create order for vendors 2.2, kemudian calculate items needed 2.3 dan check items availability. Kemudian juga digambarkan entity apa saja yang terlibat pada subproses ini, serta data store apa saja yang terlibat dalam proses ini. Misalnya di sini ada penyimpanan, stores, inventory, ada orders, dan ada vendor. Kemudian setelah level 1 maka digambarkanlah level 2. Untuk level 2 dan 3 dan juga seterusnya, maka diagram ini adalah dekomposisi atau bentuk yang lebih rinci dari level sebelumnya. Kemudian dekomposisi ini dilakukan sampai dengan proses dituangkan ke dalam program. Kemudian aturannya masih sama dengan level sebelumnya atau level 1. Berikut adalah contoh penggambaran di FD. Perhatikan diagram hierarki berikut. Pada di FD, proses-proses pada diagram 0 dapat dibuat menjadi lebih rinci, lebih lanjut ke level-level setelahnya yang merepresentasikan detail dari aktivitas pemrosesan. Nah, untuk menentukan proses apa saja yang terjadi pada level 1, level 2, dan selanjutnya, maka kita bisa menggambarkan bagan hierarki seperti pada gambar berikut ini. Di sini terdapat level konteks diagram, di mana di sini adalah nama sistem yang akan kita buat. Kemudian untuk menurunkannya ke level 0, maka kita mendetailkannya lagi ke beberapa proses general yang terjadi pada dari level konteks diagram, yaitu di sini ada 4 proses, yaitu ada yang menerima, memanage data entry, memeriksa pemeriksaan, dan mencetak SPPJ pemeriksaan. Kemudian untuk level 1, maka kita akan menurunkannya lagi proses dari masing-masing proses general yang ada pada level 0. Misalnya di sini adalah pada level 1, maka terdapat proses 1.1 yaitu meregistrasi, 1.2 meloading, 1.3 mencetak SP. Nah, begitu juga dengan masing-masing proses general yang ada pada level 0. Misalnya pada proses 3 ini memeriksa, mungkin ada berbagai subproses lagi yang terjadi. Begitu juga dengan proses 4, akan ada lagi subproses yang akan terjadi di level 1. Dengan menggambarkan hierarki ini, maka akan mempermudah kita dalam menggambarkan DFD pada setiap levelnya, mulai dari konteks diagram, level 0, level 1, dan juga level selanjutnya. Setelah menggambarkan hierarki diagram tadi, maka kita akan mulai menggambar di FD-nya. Yang pertama adalah menggambarkan konteks diagram, di mana kita menggambarkan proses utama, yaitu nama sistem yang akan kita buat. Kemudian terdapat external entity semua external entity yang terlibat dalam sistem. Di sini terdapat perusahaan dan aplikasi LPSE. Kemudian di sini adalah perusahaan juga yang merupakan bisa digambarkan sebagai bentuk duplikasi dari perusahaan dengan simbol berikut, ada garis miring di bawahnya yang menjelaskan bahwa perusahaan ini adalah duplikasi dari perusahaan yang ini. Jadi terdapat ada 2 external entity, yaitu perusahaan serta aplikasi LPSE. Kemudian konteks diagram juga menggambarkan aliran data yang masuk dan keluar dari sistem. Misalnya pada perusahaan
ada dokumen A3, A4 yang masuk ke dalam sistem, serta ada SPPJ yang keluar dari sistem. Begitu juga dengan aplikasi LPSE, ada data LPSE yang masuk ke sistem, serta ada LPSE yang keluar dari sistem menuju aplikasi LPSE. Jadi pada konteks diagram hanya ada 3 komponen yang digambarkan, yaitu semua external entity, kemudian nama sistem utama, serta aliran data yang masuk dan keluar dari sistem menuju dan keluar dari entitas eksternal. Selanjutnya kita gambarkan level 0. Pada level 0 ini maka masih akan ada semua entitas yang terlibat dalam sistem. Di sini ada perusahaan dan aplikasi LPSE, dan di sini juga terdapat perusahaan atau duplikasi dari perusahaan ini. Duplikasi ini dilakukan sehingga penggambaran diagram kita tidak ada yang tumpang tindih arah panahnya, sehingga menjadi diagram yang lebih baik serta lebih mudah dibaca oleh penggunanya. Kemudian di sini terdapat ada proses 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan apa yang kita gambarkan pada hierarki diagram awal tadi, yaitu proses 1 ada menerima dokumen, proses 2 ada manage data, proses 3 meriksa, proses 4 adalah mencetak SPPJ. Kemudian pada level 0 ini maka ditambahkan data store yang terlibat pada setiap proses general ini. Ada di sini dinamakan MIPER, F1, F2 no rec, ada F3, kemudian ada F4, F5, dan F6. Kemudian di sini juga masih digambarkan aliran data apa saja yang keluar masuk eksternal ke dalam proses, dan juga apa yang disimpan dan dikeluarkan dari data store. Kemudian barulah kita gambarkan level 1, di mana merupakan detail dari atau subproses dari proses general yang ada di level 0. Misalkan di sini adalah dari proses general 1 sehingga diturunkan menjadi 1.1, 1.2, 1.3. 1.1 meregistrasi, kemudian meloading dan mencetak SP. Hal ini sesuai dengan apa yang kita gambarkan di diagram hierarki pada awal tadi. Kemudian di sini kita juga nanti bisa menggambarkan siapa saja yang terlibat dalam proses ini, kemudian data store apa saja yang terlibat, kemudian data apa saja yang keluar dan masuk sistem, dan yang digunakan dari dan ke data store, sehingga ini menjadi sebuah gambar yang lebih detail pada general proses pada level 0 tadi. Maka setelah menggambarkan ini, kita bisa jika masih ada level yang masih detail dari masing-masing proses ini, maka kita bisa turunkan lagi menjadi level 2, 3, 4, dan seterusnya.